I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Cindy Alfianing Tias. Aku kelas 11 dari jurusan Teknik Kelistrikan Kapal. Sekarang aku lagi buat video tentang pengertian dari sistem kelistrikan kapal berbasis PLC. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Sistem kelistrikan kapal. Kelistrikan kapal adalah sistem kelistrikan di kapal merupakan salah satu sistem yang sangat berperan penting bagi pengoperasian kapal. Sistem ini dipergunakan untuk penerangan di atas kapal, baik di bagian dek, ruang akomodasi, dan kamar mesin, serta alat-alat pendukung navigasi maupun pengoperasian mesin induk dan pesawat bantu di kamar mesin. Apa saja yang termasuk dalam sistem kelistrikan kapal? Yang pertama ada sistem penerangan atau lighting load system, kedua sistem navigasi, komunikasi, dan keselamatan, ketiga perhitungan sistem penerangan, keempat sistem kelistrikan darurat, dan yang kelima yaitu tahap-tahap pemilihan genset. Lighting load system. Lighting load system merupakan seluruh sistem penerangan yang berada di atas kapal beserta penerangan darurat. Sistem penerangan di atas kapal diantaranya sebagai berikut. Pertama, beban lampu utama tiap ruang. Kedua, gangway. Ketiga, beban lampu tambahan. Keempat, beban lampu darurat. Sistem navigasi. Navigasi adalah suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan secara tepat, atau navigasi adalah suatu kegiatan mengontrol arah perjalanan baik di peta maupun di medan sebenarnya dengan tepat hingga sampai dengan tujuan. Sistem kelistrikan. Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Selanjutnya ada distribusi kelistrikan kapal, meliputi pertama, generator, kedua, switchboard atau switchgear, ketiga, distribusi board, dan yang keempat, alat atau equipment. Generator. Generator listrik adalah salah satu mesin bantu di atas kapal yang menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Menurunnya kinerja pada diesel generator, listrik dapat menghambat pengoperasian kapal, bahkan bisa terjadinya blackout. Switchboard. Switchboard merupakan berisikan macam-macam peralatan seperti busbar, circuit breaker, relay proteksi, current, transformer, voltmeter, ampermeter, dan sebagainya. Distribusi board. Distribusi board merupakan pembagian dari MSB seperti panel distribusi penerangan, distribusi mesin pompa, dan juga distribusi pompa main engine. Sistem kelistrikan engine. Sistem kelistrikan engine ini terdiri dari starting system yang berfungsi merubah energi listrik yang tersimpan di dalam baterai menjadi energi mekanik untuk memutar dan menghidupkan engine, dan charging system yang berfungsi mengisi ulang baterai dan menyediakan suplai arus untuk aksesoris elektrik engine. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang sistem kelistrikan kapal. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai PLC ataupun Programmable Logic Control. Silahkan menonton.
Programmable Logic Control adalah, secara mendasar, PLC adalah suatu peralatan kontrol yang dapat diprogram untuk mengontrol proses atau operasi mesin. Kontrol program dari PLC adalah menganalisa sinyal input, kemudian mengatur keadaan output sesuai dengan keinginan pemakai. Keadaan input PLC digunakan dan disimpan di dalam memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram pada keadaan inputnya. Peralatan input dapat berupa sensor fotoelektrik, push button pada panel kontrol, limit switch atau peralatan lainnya, di mana dapat menghasilkan suatu sinyal yang dapat masuk ke dalam PLC. Peralatan output dapat berupa switch yang menyalakan lampu indikator, relay yang menggerakkan motor, atau peralatan lain yang dapat digerakkan oleh sinyal output dari PLC. Selain itu, PLC juga menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang melaksanakan fungsi-fungsi khusus seperti logika, perwaktuan, sekuensial, dan aritmetika yang dapat mengendalikan suatu mesin atau proses melalui modul-modul I/O baik analog maupun digital. Prinsip kerja PLC. PLC merupakan peralatan elektronik yang dibangun dari mikroprosesor untuk memonitor keadaan dari peralatan input untuk kemudian dianalisa sesuai dengan kebutuhan perencana atau programmer untuk mengontrol keadaan output. Sinyal input diberikan ke dalam input card dan ada dua jenis input card, yaitu analog input card dan digital input card. Setiap input mempunyai alamat tertentu sehingga untuk mendeteksinya, mikroprosesor memanggil berdasarkan alamatnya. Banyaknya input yang dapat diproses tergantung jenis PLC-nya. Sinyal output dikeluarkan PLC sesuai dengan program yang dibuat oleh pemakai berdasarkan analisa keadaan input. Ada dua jenis output card, yaitu analog output card dan digital output card. Setiap output card mempunyai alamat tertentu dan diproses oleh mikroprosesor menurut alamatnya. Banyaknya output tergantung jenis PLC-nya. Pada PLC juga dipersiapkan internal input dan output untuk proses dalam PLC sesuai dengan kebutuhan program, di mana internal input dan output ini hanya sebagai flag dalam proses. Di dalam PLC juga dipersiapkan timer yang dapat dibuat dalam konfigurasi on delay, off delay, on timer, off timer, dan lain-lain sesuai dengan programnya. Untuk memproses timer tersebut, PLC memanggil berdasarkan alamatnya. Untuk melaksanakan sebagai kontrol sistem, PLC ini didukung oleh perangkat lunak yang merupakan bagian penting dari PLC. Program PLC biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu leader diagram dan instruksi dasar diagram. Setiap PLC mempunyai perbedaan dalam penulisan program. Struktur dasar PLC. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU, kedua, memori, ketiga, input ataupun output, dan yang keempat yaitu power supply. Central Processing Unit CPU adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Selain itu, CPU juga memproses dan menghitung waktu, memonitor waktu, pelaksanaan perangkat lunak, dan menerjemahkan program perantara yang berisi logika dan waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi data dengan pemrogram. RAM disebut juga sebagai volatile memory, maksudnya program-program yang terdapat mudah hilang jika suplai listrik padam. Dengan demikian, untuk mengatasi suplai listrik yang padam tersebut, maka diberi suplai cadangan daya listrik
berupa baterai yang disimpan pada RAM. Seringkali CMOS RAM dipilih untuk pemakaian power yang rendah. Baterai ini mempunyai jangka waktu kira-kira 5 tahun sebelum harus diganti. Memori. Memori yang terdapat dalam PLC berfungsi untuk menyimpan program dan memberikan lokasi di mana hasil-hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. PLC menggunakan peralatan memori semikonduktor seperti RAM atau Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan PROM, Programmable Read Only Memory. RAM mempunyai waktu akses yang cepat dan program-program yang terdapat di dalamnya dapat diprogram ulang sesuai dengan keinginan pemakainya. Input ataupun output. Sebagaimana PLC yang direncanakan untuk mengontrol sebuah proses operasi mesin, maka peran modul input atau output sangatlah penting karena modul ini merupakan suatu perantara antara perangkat kontrol dengan CPU. Suatu peralatan yang dihubungkan ke PLC di mana mengirimkan suatu sinyal ke PLC dinamakan peralatan input. Sinyal masuk ke dalam PLC melalui terminal atau melalui kaki-kaki penghubung pada unit. Tempat di mana sinyal memasuki PLC dinamakan input point. Input point ini memberikan suatu lokasi di dalam memori di mana mewakili keadaannya. Lokasi memori ini dinamakan input bit. Ada juga output bit di dalam memori di mana diberikan oleh output point pada unit. Sinyal output dikirim ke peralatan output. Setiap input ataupun output memiliki alamat dan nomor urutan khusus yang digunakan selama membuka program atau memonitor suatu persatu aktivitas input dan output di dalam program. Indikasi urutan status dari input-output ditandai dengan LED pada PLC atau modul input-output. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengecekan proses pengoperasian input ataupun output dari PLC itu sendiri. Power supply. PLC tidak akan beroperasi bila tidak ada suplai daya listrik. Power supply merubah tegangan input menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC. Dengan kata lain, sebuah suplai daya listrik dapat mengkonversi suplai daya PLN 220 volt ke daya yang dibutuhkan CPU atau modul input atau output. Nah, segitu dulu penjelasan tentang sistem kelistrikan kapal berbasis PLC dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.